ini kita memang harus berbagi sama anak-anak Guatemala itu supaya mereka juga merasa senang, gembira hatinya dengan kita ini juga ingat dan memikirkan anak-anak itu. Semoga ini bisa juga menjadikan bagian daripada meringankan beban daripada anak-anak yatim, dan sekaligus juga saya sudah ngobrol dengan tim anak yatim ini juga ke depan harus mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak masih orang tua, baik itu mendapatkan kesempatan pendidikan, kesehatan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Ya. Ada berapa anak Jumlahnya, Pak? Jumlah anak yatim yang di sana? 330 anak ya, kalau nggak salah ya. Tadi tuh ya, PRT 330-an ya. Kurang lebih 330 anak khusus di Kelurahan Kapudi. Di Suralaya minggu yang lalu, ini juga tahu juga 200 anak kurang lebih. Dan tadi juga di Taman Sari, adik saya tetap bekerja, saya izin juga memberikan bantuan di Kelurahan Taman Sari. Jadi inilah yang memang menjadi perhatian kita ke depan. Bukan sebatas hari ini, tapi ke depan bagaimana supaya anak-anak ini harus kita pikirkan kelangsungan mereka supaya jadi anak-anak yang memang mendapatkan kesempatan sekolah, kesehatan. Karena ini sebagai generasi penerus, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak, hanya Allah yang bisa menentukan nasib mereka. Dia adalah sebagai pengganti penerus kita orang. Jadi pemimpin-pemimpin ke depan kita bersiapkan. Nah, kalau mereka nggak mendapat kesempatan pendidikan, bagaimana nanti ke depan nasib mereka untuk merubah ekonomi warga, ekonomi masyarakat? Ini adalah panjangan tangan kita yang sekarang ini jadi yang tua-tua ini, yang sekarang diberikan aman oleh Allah, harus berpihak kepada mereka. Oke, Pak. Siap. Untuk sendiri Pak, berupa apa Pak? Sampai apa dok? Untuk santunannya anak yatim berupa apa? Tadi berupa uang, kasih makan juga, ya nasi brok gitu. Ya itulah, sementara kemampuan kondisi pandemik saat ini masih bisa berbagi, alhamdulillah. Kan kita ini kan sebagai pengusaha ini tahun kemarin semuanya pada drop semua ya, sehingga kemarin tuh biasa tiap tahun, kemarin sempat tidak bisa melakukan. Sekarang kita lagi bagaimana membangun kembali dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional ini. Kita daerah harus kuat untuk bagaimana membangkitkan ekonomi daerah, karena suksesnya ekonomi nasional itu ketika daerah pada ekonominya tumbuh kembali. Siap, oke Pak. Terima kasih. Suralaya itu seolah-olah sudah identik dengan Bapak Haji Sahrudji. Kalau saya melihatnya sih seperti itu, gitu ya. Jadi seolah-olah yang namanya Suralaya itu sebuah, dengan Pak Haji Sahrudji itu merupakan dua mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Benar nggak sih Pak Haji? Apa yang ungkapan saya ini? Baik, terima kasih. Ya, saya anggap itu ada benarnya, karena memang saya orang yang memang asli lahir di Suralaya dan juga dibesarkan di Suralaya. Sekaligus juga saya mengenal Suralaya ini dari sejak kita lahir sampai hari ini. Dan saya sampai hari ini pun di keluarga orang Suralaya, sehingga kami merasa menjadi bagian daripada Suralaya Kota saya. Berarti bisa dibilang Suralaya memiliki arti penting Pak dengan Bapak. Sangat. Seperti apa Pak makna Suralaya bagi Bapak itu? Karena saya memang telah memiliki satu jejak rekam pengalaman saya di Suralaya, telah memimpin Suralaya paling dari Suralaya sejarah bagi saya, sehingga Suralaya ini adalah bagian daripada hati saya untuk bagaimana supaya Suralaya bisa memiliki eksistensi belajar dengan kelurahan-kelurahan yang lain. Ini Suralaya itu geografisnya kan memang memiliki bentangan laut, adalah memiliki pantai.
sehingga Suralaya memiliki sumber daya alam ya, dengan nelayan, ya, pertanian dan pedagang. Karena memang waktu sebelumnya ada yang di Suralaya di sini adalah daerah pertanian dan laut, sehingga sumber daya yang kita bisa kembangkan untuk membangun kebutuhan ekonomi masyarakat sekolah adalah masyarakat sekolah memiliki kemampuan untuk bagaimana memiliki skill nelayan, mengelola pertanian dan hasil taninya, dan juga dilengkapi dengan orang-orang memiliki jiwa dagang membangun ekonomi sebagai Seperti itu ya kondisi Suralaya ketika itu. Nah, sebenarnya kalau yang paling mengenang dari Suralaya itu seperti apa sih? yang saya kenang dan sudah lebih sama masyarakat sekolah di Suralaya ini adalah dulu terkenalnya kan kahal. Kahal. Kahal itu adalah nama seseorang orang dulu sebagai orang orang dan namanya kahal. Itu adalah cukup karismatik, punya karomah dan terkenal kahal. Banyak orang berziarah kepada makamnya, seperti ketika di tempat lain, tempat Syekh Syekh Nawawi di Ceringin, ya. Di Suralaya tidak kalah penting. Di Merak ada Syekh Jamaluddin, di Kahal itu ada, di Suralaya ada namanya sini makamnya Buyut Kahal. Itu banyak orang-orang luar daerah pada datang berziarah ke sini, dan itu yang saya kenal dan saya kenal bahwa di Suralaya adalah punya sejarah orang yang dulu yang soleh, sehingga itu memberikan satu aromah terhadap keturunannya kepada masyarakat Kahal, sehingga dengan adanya itu Suralaya adalah terkenal Kahal. Itu yang sangat saya kenal sebelumnya dibangun itu. Di lingkungan masyarakat Suralaya, Kahal tetap melekat di warga Suralaya, karena itu adalah sebagai leluhurnya orang Suralaya sebentar. Dan makamnya dipindahkan dari, karena itu dulu dibangun itu dipindahkan di kampung yang ada SMU di SMU 4 Suralaya. Oh, di situ pindahnya. Dipindahkan. Jadi itu bisa dibilang adalah leluhur dari masyarakat Suralaya. Iya. Sampai-sampai nama Suralaya itu dulu kalau populer dengan nama Kahal. Karena ada sejarah, ada gunung namanya Gunung Kahal, kali juga dulu ada kali besar namanya Kali Kahal, ya. Ada dulu yang namanya jembatan di zaman Belanda dibangun namanya Traktat Kahal. Ini semua nama ini diberikan nama Kahal, saking masyhurnya namanya Kahal. Itu yang menjadi sangat terkesan dan terkenal sampai hari ini. Kita mengingat bahwa Suralaya adalah punya historis yang sangat luar biasa, memiliki aroma yang sangat bagus. Apakah beliau ini termasuk dalam kategori masanya? Apakah masa ketika Kesultanan Banten atau apa? Kalau tidak. Ya, ini bagian daripada ya pejuang-pejuang penyebaran Islam di Banten. Adalah kalau kita maknai adalah sebagai itu nama desa, nama kelurahan, nama itu tercatat dalam satu pemerintahan di Suralaya. Sehingga kita ini sebagai warga Suralaya, ya, dalam KTP kita adalah warga Suralaya. Jadi kita bangga ke Suralaya ini juga untuk kita nama yang cukup baik. Karena dengan nama Suralaya menjadi terkenalnya di Asia, itu mulai adanya pembangunan public district Suralaya. Nah, kalau misalnya nih asal muasal nama daerah, kayak misalnya daerah mana gitu kan ada asal muasalnya. Kalau Suralaya itu ada asal muasalnya. Itu kalau Suralaya memang udah tercatat sebagai nama kelurahan yang terdaftar di pemerintah. Itu sudah mungkin waktu pemerintahan zaman dulu ya, zaman Belanda, bahwa di sini sebagai nama daerahnya adalah Pulau Jawa adalah Suralaya, itu ada sebagai nama kelurahan yang tercatat di pemerintahan yang resmi. Nah, potensi apa saja sebenarnya yang dimiliki Suralaya Untuk saat ini, ini? kalau potensi hari ini ya memang sudah menjadi
rahasia umum semua tahu bahwa potensi Suralaya adalah sumber daya kuat dibangunnya dari pertanian dan yang dulu berubah menjadi industri. Ini potensi yang ada adalah sumber buatan dari PT Suralaya. Nah, di sini kita sebagai warga Suralaya, saya mulai menjadi kepala desa Suralaya bagaimana mengutamakan membangun SDM. Karena dengan kehadiran PT Suralaya harus didukung dengan sumber daya manusianya. Sehingga saya lakukan langkah konkret saya membangun sarana pendidikan. Karena ketika memang ada Suralaya kita tidak bangun dari sektor pendidikan, kita akan ketinggalan dan dari peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan bagaimana untuk mendapatkan peluang tenaga kerja, perdagangan dan jasa. Ini harus didukung dengan skill. Skill itu memang harus ketika dididik dengan kita adalah bagaimana kita dari membekali membangun dari sektor pendidikan terhadap SDM warga Suralaya. Sehingga di sini yang ada di sini adalah dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat Suralaya. Kita adalah tumpuannya adalah di PLTU Suralaya. Nah, pertanian sudah tidak ada, lahan sudah dialih fungsi menjadi industri, ya, lahan pertaniannya. Kita harus menyelesaikan itu. Nah, kita nggak cukup dengan protes saja karena persoalan-persoalan yang menjadi bagaimana peluang usaha, peluang menjadi karyawan tidak bisa didapatkan tanpa didukung dengan sumber daya alam. Semenjak adanya PLTU Suralaya, ini bagaimana pengaruh terhadap masyarakat? Saya pelaku langsung jangan dengan dari PLTU Suralaya kita tidak nantikan itu adalah proses percepatan sangat berpengaruh. Jadi kita ekonomi di Suralaya ini saya sadari apa yang saya sampaikan ini mungkin ada yang memang masih belum merasakan semuanya, tapi dibanding yang dulu semua masyarakat Suralaya sudah jauh berubah ketimbang masa waktu saya muda sebelum ada PLTU. Tapi begitu juga dengan yang namanya kesehatan dan berdampak untuk kita sih sebenarnya keberadaan PLTU Suralaya terhadap masyarakat. Sangat terdampak. Dulu ketika memang orang sakit mau berobat nggak ada puskesmas, nggak ada dokter, karena jauhnya jangkauan tempat kesehatan, karena memang di sini nggak ada RKS pabrik baja, sehingga pusat bagaimana di sana kegiatan ekonomi, kegiatan kesehatan, sarana kesehatan, sarana pendidikan ada di pusat kota. Suralaya itu ya terbelakang. Ketika ada PLTU Suralaya, panggilnya rame, banyak pegawai, pengusaha yang dari luar masuk ke Suralaya, orang Suralaya pada akhirnya juga mampu membangun usahanya, ya kan? Sehingga pada akhirnya akan pada datang sarana kesehatan, sarana pendidikan, sehingga ketika masyarakat mau berobat juga dekat. Dan apalagi sekarang dengan banyaknya warga Suralaya setelah ekonominya berkembang jadi pegawai, pekerja maupun jadi pengusaha, mengkuliahkan anaknya, ada yang jadi bidan, ada yang jadi tenaga kesehatan, banyak sekali yang sudah buka klinik-klinik di Suralaya ini sehingga orang Suralaya mau butuhkan kesehatan sudah tidak harus ke Cilegon lagi yang penyakit yang bisa ditangani dengan klinik di Suralaya, tempatnya di Suralaya. Itu bukan satu kemajuan untuk kesehatan kan terhadap warga Suralaya. Itu flyer efeknya keberadaan Suralaya dari. Tapi secara itu dampak positif. Ada nggak sih Pak dampak negatif dari keberadaan PLTU Suralaya? Itu sudah pasti. Sudah pasti. Setiap industri apa saja pasti ada dampak negatif. Kalau saya katakan nggak ada negatifnya, saya bohong. Pasti ada dampak negatif dan industri ada. Tapi selama itu banyak dampak positifnya, ya kita harus jaga, harus kita akui, kan gitu. Karena ada keseimbangan. Dan dampak positifnya bagaimana kita juga melihat kondisi bahwa di Suralaya ini dengan PLTU ini kan tingkat anggaplah ada hal-hal yang sifatnya dengan produksi listrik ini ada kebisingan, ada polusi.
tapi termasuk di polisi itu sendiri kan masih di bawah ambang batas ya toleransi, karena industri Suralaya juga pasti memiliki namanya konsultan independen dari kemarannya sejauh mana untuk bahaya terhadap lingkungan. Kalau itu sampai di ambang batas, saya yakin itu proper hijaunya nggak kecapai, karena ada target dan Suralaya kalau dia nggak memperhatikan lingkungan dia akan jatuh. Kalau proper hijau nggak tercapai, dia biru atau hitam kan masalah, nggak bisa operasi kan. Saya yakin semuanya Suralaya akan menjaga itu, dan kami sebagai fungsi kontrol masyarakat tentang ini kita ingatkan ketika memang ada hal-hal yang memang terjadi karena bukan unsur kesengajaan, karena tracker, karena gangguan. Sekitar 2019 atau 2018 ada sebuah film tentang seksi killer judulnya seperti itu, yang mengupas tentang bagaimana bahaya PLTU, termasuk yang disorot itu adalah PLTU Suralaya. Nah, sejauh ini bisa dibilang kalau berdasarkan penuturan Bapak tadi, di dalam film itu disebutkan bahwa yang paling berpengaruh itu adalah kesehatan masyarakat itu terkait dengan paru-paru dan juga sejenis yang misalnya adalah ISPA gitu ya. Nah, berarti bisa dibilang berdasarkan penuturan Bapak tadi tidak ada dampak secara signifikan terhadap masyarakat terkait dengan PLTU Suralaya, khususnya dalam hal ISPA paru-paru seperti itu. Saya mantan kepala desa Suralaya, saya membangun puskesmas, saya membangun SMP desa untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Suralaya. Ketika memang itu penyakit yang diderita itu dampaknya dari umpamanya pengaruh polusi, supaya konsultasi dengan dokter juga. Saya inginnya real. Itu informasi itu umpama dari dokter yang menyatakan seperti itu, bukan film kan? Nah, iya. Bukan film, tapi Iya, dokter yang menyatakan bahwa warga Suralaya, warga saya adalah terdampak akibat pencemaran abu batubara sehingga menyebabkan penyakit apa paru-paru, apalagi tadi ISPA ya. Itu mestinya tim kesehatan itu mengantisipasi penyakit, bagaimana kita memang harus menjaga stamina kita olahraga, kita bagaimana juga membersihkan sebelum makan harus cuci tangan, harus bersih ya kan. Semuanya itu kita harus lakukan. Kalau soal penyakit itu tidak ada orang, walaupun nggak ada PLTU pasti ada penyakit, pasti ada. Tapi ketika memang ini penyakit ini dijas karena itu, saya belum mendapatkan data yang dari lembaga yang memiliki kapasitas terlalu. Iya, karena saya mantan kepala desa, belum ada dari tim kesehatan baik dari pemerintah yang resmi maupun tim independen menyatakan warga kepala desa penyakitnya sekian persen warganya disebabkan penyakit ISPA dan paru-paru disebabkan oleh polusi. Belum ada. Iya. Oke, saya coba flashback sedikit deh Pak ya. Waktu berdirinya PLTU Suralaya Bapak masih menjabat sebagai kepala desa. Mulai berdiri saya masih muda, saya masih bujang. Oh, masih bujang ya? Ya, tahun 80 itu saya masih bujang, saya bekerja di Suralaya. Saya bangga dengan dimulainya pembangunan Suralaya. Orang Suralaya yang semula hanya bekerja menjadi petani, yang menjadi nelayan, sesaat setiap hari Minggu berdagang di Lebak Gede, ada wisata di Plurida. Anda belum lahir dulu, ya. Itu wisata, tempat wisata di Plurida itu sangat ini terkenal. Bisa kita ini sudah bekerja bertanggung jawab terhadap itu. Bangganya mulai berubah Suralaya ini, ya, ketika datangnya. Tapi masyarakat di luar tahunya adalah kayak Suralaya itu ya PLTU. Tapi sebenarnya selain PLTU ada nggak sih industri yang ada di Suralaya? Selain PLTU di Suralaya ada industri. Dan Suralaya itu bukan karena adanya PLTU, saya luruskan. Oh gitu. Suralaya itu nama desa. Sehingga adanya Suralaya, PLTU Suralaya dinamakan PLTU Suralaya. Oh iya. Karena di sini desa Suralaya. Ini saya luruskan, sejarah bicara begitu. Jadi kebetulan mungkin petinggi manajemen PLTU Suralaya dengan nama Suralaya ini mungkin cukup bagus, sehingga PLTU Suralaya. Seperti di luar ada PLTU gratis kan, jalan gratis ya kan. Ini nama Suralaya. Investasi satu daerah itu punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat lingkungan sekitarnya. Itu
itu kewajiban. Jadi kita sudah tidak terlalu Indonesia ini. Jadi investor yang investasi baik BMK maupun BNDN wajib mensejahterakan masyarakat sekitar. Jadi Sejauh ini kita aman-aman. aman-aman aja. Unit yang sudah ada ini, kalau bicara masalah bagaimana pengembangan ekonomi, sudah berapa puluh hampir ratusan pengusaha lokal Suralaya yang memang aktif mendapatkan kesempatan usaha di Suralaya. Dari sektor membangun ekonomi ini lebih tinggi melalui proses perdagangan dan jasa, jadi mitra, jadi vendor di Suralaya. Apakah yang disebutkan tadi beberapa masyarakat di Suralaya juga mendapatkan pekerjaan dari Suralaya dari vendor atau mungkin mengambil masalah PAS gitu kan? Apakah masyarakat juga belum ya? Kalau itu dari sisi itu kami belum ada yang memang mengarah ke situ, tapi melalui ini kerjasama ada yang di sini ini kan pekerjaan jasa maupun pekerjaan yang pengadaan Terus Fly SN bahkan masih itu sebagai limbah B3 itu dihapus. Nah, bagaimana tanggapan? ini kebijakan pemerintah sangat menyambut baik Suralaya. Oh gitu. Karena dulu pengelolaan limbah B3 ini ketika orang Suralaya tidak bisa ikut partisipasi karena terbentur aturan untuk B3 untuk mendapatkan izin B3 dari Menteri Lingkungan Hidup itu bukan hal yang mudah dan mahal. Betul. Ini biaya prosesnya nggak mudah sehingga belum mampu kita ya untuk berbisnis di limbah B3. Dengan yang dicabutnya B3 ini sebenarnya peluang usaha untuk pengusaha Suralaya. Oh iya dong, kita nggak mau, justru kalau kita tidak mau menyikapi persoalan itu sehingga dicabutnya atau merugikan lingkungan, menurut saya ini ada keuntungannya bagi pengusaha Suralaya. Kalau ini sudah bukan B3, tidak berbahaya dan untuk menjadi bagian daripada penjualan limbah B3. Nah ini hasilnya. Nah itu sudah bukan B3, betul. Kalau dulu kita nggak bisa karena tidak punya izin itu. Sementara potensinya ada di sini kan, ya kan? Tapi orang luar Suralaya semua yang memanfaatkan untuk penjualan limbah B3. Mulai sekarang ini dengan tidak tercatat B3, kami kemarin sudah bikin yayasan yatim piatu di Suralaya. Bagaimana memanfaatkan limbah Suralaya ini akan ikut menjadi peluang usaha, mencari pasarnya supaya dapat keuntungan kita untuk bagaimana yatim piatu semua kita bisa bantu supaya dia punya hak sama, pendidikan yang sama, mendapatkan kesempatan kesehatan yang sama, dan dia juga tidak menutup kemungkinan kalau kita bilang ini sebagai amanah Allah, titipan Allah terhadap kita ini yang memberikan kemampuan ekonomi untuk mendidik mereka itu akan menjadi orang-orang yang soleh, jadi pemimpin akan meneruskan kita untuk bis beton segala yang ada di Cirebonnya itu kan menunjukkan itu. Tapi dulu itu kesempatan usaha ini belum bisa dilakukan sama orang kita karena izinnya sekarang ini kita akan masuk orang Suralaya. Kenapa tidak bisa? Nah di sini kan sisi manfaat kan. Makanya saya bilang juga kalau saya tidak energi persoalan masalah sisi negatif. Selama itu dihapusnya limbah sebagai B3. Tadi disebutkan bahwa masyarakat bisa mengambil manfaat dari itu. Manfaat yang dimaksud di sini apakah hanya manfaat bagaimana masyarakat mengambil limbah terus kemudian dibawa ke perusahaan yang membuat outlook dan lain sebagainya, ataukah harapannya nih? Apakah berharap Bapak masyarakat itu benar-benar memanfaatkan bagaimana mengolah outlook dan lain sebagainya, produk-produk sejenisnya itu di Suralaya? Harapannya seperti itu atau seperti apa? dari dulu itu kita sudah upayakan, apalagi sekarang ini dengan bagaimana pandemi ini ya, UMKM ini pemerintah lagi menggalakkan bagaimana perusahaan-perusahaan besar, investor besar dalam undang-undang Omnibus Cipta Kerja Pasal 90 itu adalah setiap investor besar wajib untuk membangun kemitraan dengan UMKM. Ya, makanya kita siapkan, tapi yang sekarang berjalan itu adalah tahu saya kan orang ini pada pengusaha ini kan untuk flat aslinya adalah bagaimana memiliki alat transporter bisa dikirim ke perusahaan-perusahaan besar, bisa untuk kepentingan bensin untuk
beton dan sebagainya. Ya, itu yang selama ini memang konsumsi besar itu kan perusahaan-perusahaan konkrit beton. Udah pabrik semen. Ini kita memang selama ini belum terlibat langsung karena tentunya masalah itu. Keterlibatan masyarakat khususnya beberapa organisasi di sekitar Surabaya ini sebenarnya perannya seperti Ini kita perannya kalau untuk pengembangan ekonomi manfaatnya ada itu Suralaya. Di samping karyawan bekerja ya sesuai dengan kemampuannya menjadi karyawan vendor Peldu Suralaya, dia melalui menjadi vendornya langsung, menjadi pemborong-pemborong di Suralaya. Walaupun pemborongnya masih pengusaha kecil, sangat serius. Saya dari awal pembangunan 910 ini, ketika saya diajak bicara dengan manajer IP dan direktur IP, direktur Indonesia Power Jakarta waktu itu Ibu Intan, ya, waktu direkturnya. Bagaimana Mas Arji? Kira-kira lingkungan mendukung. Saya ditanya, dan saya jawab, selama bermanfaat untuk lingkungan masyarakat Suralaya dan sekitar, saya mendukung. Kalau enggak. Karena apa? Karena ini tata ruangnya bukan industri, adalah ruang perbukitan dan perumahan. Kita rumah orang pegawai Suralaya itu kan. Tapi kalau Ibu IP dengan kami, dengan lingkungan, saya mewakili dengan komitmen, bagaimana nanti dibangun 910 ini setelah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan orang Suralaya dan sekitarnya, saya mendukung. Artinya Bapak mengambil positif ya dengan hadirnya. Saya menyambut positif karena itu adalah membuka, menciptakan lapangan kerja untuk orang banyak, kan gitu. Betul. Harapannya dengan adanya 910 seperti apa? Harapan saya sudah sampaikan dan menjadi komitmen waktu itu adalah yang pertama, proses pembangunannya siapapun Menkom yang mampu dikerjakan oleh vendor lokal company itu harus diberikan kesempatan untuk lokal. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah pabrik ini jadi, tenaga kerja orang Suralaya dan Lebak Gede sekitarnya harus diprioritaskan untuk karyawan organik pegawai tetap yang harus diutamakan. Kalau enggak, saya enggak mau. Apa manfaatnya dibangun 910? Ya kan? Karena salah satu contoh sekarang ini yang unit 1 sampai 8 kalau dari sektor pegawai tetap pegawai PLN di Surabaya itu bisa dihitung dengan jari. Karena ini masih minimnya pendidikan yang dimiliki oleh pendidikan formal oleh warga Surabaya. Tapi sekarang kan sudah saya bangun SMP, SMP banyak orang yang bilang mengawal bagaimana proses proyek ini, dan ini harus benar-benar komitmen, dan itu tertuang dalam dokumen AMDAL. Berapa persen kalau nggak salah, kalau saya nggak salah itu 30% itu harus lokal. Dan ini akan saya kawal. Jadi saya mendukung keberadaan industri ini bukan saya mendukung kepentingan saya pribadi, tapi bagaimana kepentingan umum. Saya nggak punya kepentingan anak saya harus jadi pegawai PLN, apa pegawai Unit 9 nggak punya kepentingan itu. Tapi kepentingan bagaimana warga Suralaya, Lebak Gede, Merak dan sekitarnya adalah punya kesempatan dan diterima bekerja menjadi karyawan unit 910. Yang intinya adalah bagaimana masyarakat Cilegon, masyarakat Suralaya, Lebak Gede dan masyarakat Cilegon pada umumnya adalah sejahtera betul, gitu ya. Sejahtera, betul. Ya, berarti itu karena itu komitmen investor berinvestasi harus mensejahterakan masyarakat sekitarnya, itu undang-undang. Dan itu LD Sanusi akan mengutamakan kepentingan untuk masalah masyarakat Cilegon. Kalau enggak, dia gagal dengan sendirinya.
Saya yakin percaya dia akan utamakan karena ketika dia mencalonkan juga menjadi janji politik dia bagaimana untuk mengurangi pengangguran yang 25.000 waktu itu. Sekarang 26.000. Maka saya sebagai ketua Kadin posisinya mitra pemerintah tanpa diminta pun dengan wali kota dan wakil wali kota karena kami adalah diatur undang-undang nomor 1 sebagai mitra pemerintah. Saya punya kewajiban untuk membantu tugas-tugas wali kota dan wakil wali kota untuk bagaimana mengurangi pengangguran ini. Maka peluang ini saya akan kerja keras, saya akan bicara dengan wali kota, wakil wali kota, DPRD, bagaimana nanti ketika penerimaan karyawan ini harus kita duduk bersama. Manajemen 910, kami dari Kadin sekaligus saya orang Suralaya yang memang punya otoritas langsung hubungan lingkungan dengan 910 akan bicara bersama bagaimana warga Cilegon bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Unit 910. Ini komitmen saya akan saya perjuangkan dengan segala energi yang harus saya lakukan. Saya perjuangkan kepentingan masyarakat Suralaya, Lebak Gede, Merak dan Cilegon pada umumnya supaya karyawannya tidak dari luar. Apalagi nanti ya kita antisipasi yang sampai pekerjaan yang mampu orang lokal digarap dengan orang luar. Karena undang-undang cipta kerja itu tertuang setiap investor investasi harus menggunakan tenaga lokal dan harus mampu tenaga lokal alih teknologi. Ini sudah digembor-gemborkan dengan Bahlil mensosialisasikan tentang undang-undang cipta kerja pasal 90 ini. Kenapa enggak saya sebagai ketua Kadin harus menindaklanjuti program pemerintah pusat ini untuk supaya ini bisa dirasakan kesejahteraan masyarakat daerah. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwa Cilegon baru, modern dan bermartabat. Yakin Bapak bisa terwujud itu? Kalau saya bukan bagian daripada tim sukses Pak Heldi ya, jujur aja. Itu adalah narasi Pak Heldi. Ya kita dukung. Persoalan tercapai dan tidak tercapai yaitu Pak Heldi yang punya hajat, Pak yang memimpin, kita sebagai mendukung program dia mudah-mudahan itu tercapai. Ya kan gitu. Karena waktu juga Pak Heldi ini waktu cuman 3 tahun dong, enggak sampai 5 tahun. Oke Pak, sebelum kita akhiri perbincangan kita di Bincang Haji di Banten ini, ada sesuatu yang ingin disampaikan Bapak, closing statement lah kira-kira sebagai Ketua Kadin Kota Cilegon. Ya, harapan saya dengan keberadaan investasi yang membanjiri Kota Cilegon dapat bermanfaat untuk masyarakat Cilegon, baik kesempatan tenaga kerja maupun perdagangan dan jasa. Saya memang meminta atas nama Kadin Kota Cilegon kepada investor yang investasi di Cilegon melibatkan pertama vendor lokal, juga butuh tenaga kerja, mengutamakan masyarakat Cilegon karena ketika memang tenaga kerja tidak menyerap, orang Cilegon ini akan menjadi masalah sosial pada masyarakat Cilegon. Kenapa? Investasi besar yang masuk sekarang ini yang saya konsultasi dengan dinas di PSD perizinan itu 159 T. Ini harus memberikan satu pencerahan, mengangkat ekonomi pada masyarakat Cilegon melalui baik itu perdagangan dan jasa maupun kesempatan tenaga kerja. Itu harapan kami dan juga kalau melibatkan pengusaha lokal, menkonya oke, perusahaan dari mana saja. Tapi kalau subkonnya orang lokal melalui perdagangan dan jasa, itu subkonnya ini NPWP-nya domisili situ. Otomatis ya pajaknya pasal 21, pasal 25 perimbangan keuangan pusat daerah itu akan jatuh kepada pemerintah Kadin sehingga mengangkat PAD Kota Cilegon. Dan ini fungsi kami sebagai Kadin akan saya perjuangkan bagaimana investor harus melibatkan pengusaha lokal yang memang punya NPWP di Kota Cilegon. Yang kedua, tenaga kerja itu memang harus orang Cilegon diutamakan menjadi karyawan di pabrik yang berinvestasi di Cilegon. Itu harapan saya sebagai Ketua Kadin Kota Cilegon, sinergi dengan pemerintah Kota Cilegon, siapapun wali kotanya itu wali kota kami, sinergi dengan Kadin akan menjadi bagian membangun ekonomi daerah Kota Cilegon. Baik, terima kasih Bapak Haji Said.